Setiap manusia hidup dengan kebiasaan, mulai dari rutinitas kecil seperti menyikat gigi, hingga keputusan besar seperti cara mengelola waktu kerja. Semua dipengaruhi oleh pola yang secara otomatis dijalankan oleh otak. Kebiasaan ibarat autopilot yang membantu kita menghemat energi berpikir, tetapi sekaligus bisa menjadi jebakan jika yang terbentuk adalah pola buruk. Secara ilmiah, kebiasaan dibentuk melalui sebuah habit loop atau lingkaran kebiasaan. Pemicu, cue, rutinitas, rutin, dan imbalan, reward. Misalnya, rasa bosan, pemicu, membuat seseorang membuka media sosial, rutinitas, dan mendapatkan hiburan singkat, imbalan. Semakin sering siklus ini berulang, semakin kuat jaringan saraf yang mengikat perilaku tersebut. Bagian otak yang sangat berperan adalah basal ganglia, yang berfungsi menyimpan pola otomatis, serta prefrontal cortex, yang mengatur keputusan sadar. Dopamin, zat kimia otak yang terkait dengan motivasi, bertindak sebagai sinyal. Ini menyenangkan, ulangi lagi. Dengan begitu, kebiasaan terbentuk bukan hanya karena tindakan, tetapi juga karena rasa puas yang menyertainya. Menariknya, otak lebih cepat membentuk kebiasaan ketika rutinitas dilakukan berulang dalam konteks yang sama. Jika seseorang selalu berolahraga pada jam yang sama dan di lokasi yang sama, peluang rutinitas itu bertahan jauh lebih tinggi. Inilah alasan konsistensi dianggap lebih penting daripada intensitas besar di awal. Lalu bagaimana cara membangun kebiasaan baru yang efektif? Kuncinya adalah mulai kecil. Teori 2-minute rule menyarankan agar setiap kebiasaan diawali dengan versi mikro. Membaca satu paragraf, menulis satu kalimat, atau berlari selama 2 menit. Versi kecil ini memberi rasa kemenangan cepat yang memicu otak ingin mengulanginya. Langkah berikutnya adalah menetapkan pemicu yang jelas. Pemicu ini bisa berupa waktu tertentu, lokasi, atau aktivitas yang sudah ada. Contoh praktis, setelah menyikat gigi malam, pemicu, langsung membaca satu halaman buku, rutinitas. Dengan cara ini, otak mengasosiasikan perilaku baru dengan pola yang sudah mapan. Lingkungan juga sangat menentukan. Kebiasaan positif akan lebih mudah dijalankan jika hambatan dihilangkan. Meletakkan sepatu olahraga di depan pintu membuat kita lebih mungkin berlari. Sementara menyembunyikan camilan manis dari meja kerja membuat kita enggan mengudap. Prinsipnya sederhana, kebiasaan baik harus tanpa gesekan. Kebiasaan buruk perlu dibuat sulit. Imbalan kecil yang langsung dirasakan juga berperan penting. Menandai kalender, memberi centang pada habit tracker, atau sekadar mengucapkan kalimat positif setelah berhasil menjalankan rutinitas. Semuanya memperkuat sinyal dopamin. Otak akan lebih termotivasi untuk mengulangi hal yang sama besok. Lalu bagaimana dengan kebiasaan buruk? Kuncinya bukan sekadar berhenti, melainkan mengganti. Jika kebiasaan lama memberikan imbalan hiburan, maka rutinitas pengganti juga harus bisa memberikan rasa yang sejenis. Misalnya, mengganti scroll media sosial dengan jalan kaki sebentar, atau melakukan peregangan singkat. Dengan begitu, otak tetap mendapatkan hadiah yang ia cari. Teknik sederhana lain untuk melawan dorongan kebiasaan buruk adalah delay atau penundaan. Saat keinginan muncul, beri jeda 10 menit. Seringkali, dorongan tersebut akan memudar sebelum kita sempat menuruti. Strategi ini disebut urge surfing, yakni menunggangi gelombang keinginan tanpa harus menyerah padanya. Untuk memperkuat kebiasaan baik, ada beberapa trik tambahan. Pertama, habit stacking atau menempelkan kebiasaan baru pada yang lama. Misalnya, setelah membuat kopi pagi, langsung menulis satu kalimat jurnal. Kedua, temptation bundling, yaitu memasangkan tugas berat dengan hal yang menyenangkan, seperti hanya menonton serial favorit sambil beres-beres rumah. Selain itu, metode time boxing juga terbukti efektif untuk produktivitas. Alih-alih bekerja tanpa batas, kita bisa menetapkan sesi fokus 40 munasan 90 menit lalu istirahat singkat. Ritme ini selaras dengan cara otak mempertahankan konsentrasi. Ditambah dengan ritual mulai dan menutup hari, rutinitas menjadi lebih tertata dan terasa lengkap. Namun, membangun kebiasaan bukan tanpa hambatan. Ada kalanya kita lupa, kehilangan motivasi, atau mengalami kemunduran. Disinilah prinsip jangan bolong 2 hari berturut-turut berguna. Sekali lupa tidak apa-apa, tetapi jangan biarkan lupa kedua kali. Dengan menjaga konsistensi relatif, kebiasaan tetap bisa tumbuh. Strategi lain untuk menjaga disiplin adalah membuat bright line rules, aturan yang jelas tanpa area abu-abu. Contoh, tidak menggunakan ponsel di kamar tidur,
lebih tegas daripada kurangi main ponsel malam. Aturan yang tegas lebih mudah diikuti karena otak tidak perlu bernegosiasi di setiap situasi.